sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sebuah video pendahuluan yang seharusnya membuka mata dan telinga kita untuk sadar bahwa memang realita masyarakat zaman sekarang, pola pikirnya sering terbalik. Saya berharap para pemirsa setia Go Healthy adalah pemirsa yang bijaksana, yang mampu menetapkan skala prioritas pada kesehatannya. Pemirsa, saya Coki Sitohang, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami hadir mengedukasi dan berbagi, menghadirkan narasumber yang kompeten dan juga orang yang mau bercerita tentang masalah kesehatannya. Saya perkenalkan yang bertugas hari ini adalah Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat. Senang ketemu kalian, terima kasih untuk waktunya. Dan narasumber kami hari ini adalah seorang pendiri yayasan yang juga merupakan aktivis sosial. Mari kita sambut, inilah Pak Hadi. Pak Hadi, salam sehat. Iya, selamat datang di Go Healthy. Wah, terima kasih sudah berdiri buat saya. Iya. Duduk kembali Pak, silakan. Terima kasih. Pemirsa familiar sama Pak Hadi? Pernah lihat beliau di media sosial? Kontennya itu pasti tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri gitu. Coba ceritain Pak, konsep medsosnya itu kayak gimana sih? Jadi saya dulunya itu merawat Viara dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Jadi dari daerah sampai ke Jakarta ngerawat anak. Jadi di situ banyak melihat pasien-pasien, ketemu dengan orang tua pasien. Nah, dari situlah saya punya inisiatif untuk membuat konten edukasi tentang kesehatan. Nah, itu ternyata poinnya. Kesehatan itu harta yang paling berharga. Jadi inspirasinya adalah anak-anak itu ya? Iya, betul. Mereka lah narasumber Bapak sehingga dari konten tersebut muncul kesadaran publik. Ini adalah profil dari Pak Hadi. Saihul Hadi, pria yang akrab dipanggil Bang Hadi ini, merupakan seorang pendiri Yayasan Ginjal Anak Indonesia yaitu Yagin Kids. Bang Hadi tergerak hatinya untuk membantu anak-anak Indonesia yang mengalami gagal ginjal agar bisa lebih terbantu kualitas kesehatannya. Setelah saya menjadi aware terhadap kesehatan ini, ternyata sehat itu penting banget. Bang Hadi sendiri aktif membagikan aktivitasnya di media sosial, menceritakan pengalaman yang dialami oleh pasien anak yang mengidap gagal ginjal. Usianya sekarang berapa? 14. 14. Oh, ini tempatnya cuci darah ya? Iya.
Subhanallah. Jadi cuci darahnya dari sini. Bang Hadi melakukan ini karena terinspirasi dari perjuangan mendiang anaknya Viara yang mengalami gagal ginjal di usia 10 tahun. Awalnya anak saya itu divonis gagal ginjal di usia 10 tahun. Dirawat begitu lama sampai umur 19 tahun dan dia meninggal dunia. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Inilah dia, Zaihul Hadi. Saya mau Pak Hadi sama pemirsa juga ikut melihat dan mengkritisi kalimat berikut ini. Kita main dulu, benar atau salah. Gagal ginjal kronis dapat dialami oleh anak-anak. Nah, menurut Bapak, apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar, karena di samping saya mengalami anak saya, sekarang saya aktif mendampingi pasien yang juga gagal ginjal. Ya, terutama anak. Jadi banyak sekali yang saya temukan di lapangan itu anak, bahkan yang saya temukan sih dari usia 3 bulan. Iya. Ya, sampai kepada lansia. Itu makanya di konten-konten yang saya share itu mereka saya temuin langsung. Memang penyebab gagal ginjal kronis ini yang pertama adalah kelainan kongenital. Jadi memang dibawa dari lahir itu ada permasalahan. Ada yang namanya sistem kemih gitu ya, saluran kemih gitu ya. Yang tentunya waktu terjadinya tidak normal, dia fungsi ginjalnya ini tidak bisa gitu ya berfungsi secara yang kita inginkan. Waktu kemudian fungsinya menurun, bisa terjadi permasalahan, salah satunya adalah gagal ginjal kronis. Yang kedua adalah infeksi. Nah, infeksi ini bermasalah sekali. Bisa infeksi di ginjal, pyelonefritis. Bisa juga infeksi saluran kemih yang terus-menerus berulang. Hati-hati ya. Tapi tambahan yang juga lumayan banyak adalah karena autoimun. Di sini ada yang namanya lupus nefritis, larinya ke arah ginjal kita. Yang terakhir adalah karena konsumsi obat yang salah dan karena paparan racun. Kalau bicara obat yang salah, tentunya adalah obat yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang. Jadi bukan karena resep dokter seperti itu ya. Jadi ada obat-obat yang kemudian bisa merusak ginjal dan ada paparan racun. Jadi pemirsa, gagal ginjal kronis dapat dialami oleh anak-anak adalah pernyataan yang benar. Dapat dialami. Selain media sosial, medianya apalagi yang Bapak pakai untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya ini? Jadi saya nulis ini, ada buku ya. Buku. Ini buku yang saya tulis, ini cerita tentang perjalanan Viara. Di dalamnya sih banyak sekali edukasi juga, inspirasi bagi orang tua yang lain yang juga mengalami hal yang sama. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya Pak ya, Iya, termasuk betul. di dalamnya ya. Jadi Orang gini, yang konten saya itu juga untuk menjaring anak-anak yang pantas masuk binaan. Bicara yang binaan, mereka dapat apa aja Pak? Nah, kalau yang binaan ini pertama dapat edukasi, Satu, kemudian pendampingan, ya. kemudian bantuan akomodasi rawat inap. Oh, Jadi yang saya bina ini sekarang kebanyakan dari luar Jawa, luar pulau, bahkan dari Jawa, Bali dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kendalanya adalah mereka tidak tahu Jakarta sama sekali. Jadi biasanya telepon kita, kemudian kita antar ke pendaftaran sampai kita carikan kos-kosan. pendampingan sampai dapat kos-kosan. Iya, bahkan yang tidak mampu kita bayarin kos-kosannya 3 bulan dulu ya, nanti kita cariin untuk bulan berikutnya. Alhamdulillah Keren, ya. ada yang bisa mendampingi sampai 1 tahun, ada yang bisa mendampingi 3 bulan, ada juga yang pulang dengan sembuh, ada juga yang pulang meninggal dunia. Nah pemirsa, bagi Anda yang tadi mendengar ceritanya Pak Hadi dan tergerak hati ingin mendukung pelayanannya dalam tugas kemanusiaan, kami berikan Anda cara. Ini ada aksesnya, ada muncul di layar 2 yayasan yang beliau pimpin sendiri. Yang pertama adalah Yagin Kids, itu khusus buat pasien ginjal anak-anak, dan yang kedua lagi adalah YPAI. Duanya ada cara untuk mendonasikan materi Anda mendukung tugas-tugas mulia kemanusiaan, memelihara kehidupan anak-anak yang sedang berobat maupun juga untuk keluarganya yang mendampingi. Ya, pemirsa, terima kasih untuk hati Anda ya, pemirsa setia Go Healthy. Pak Hadi, saya juga secara pribadi ucapin terima kasih nih buat apa yang Bapak kerjakan sehingga jadi inspirasi buat banyak orang.
Tapi Bapak harus jaga kesehatan. Alhamdulillah saya itu mulai aware terhadap pentingnya kesehatan. Bagus. Dan dulu saya itu sempat obesitas, Iya. 90 lebih. 90 lebih. Bahkan dulu kolesterolnya itu 300. Waduh. Ya ampun. Iya. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai diet, Mulai mulai langsing. menjaga kesehatan dan sekarang beratnya sudah turun menjadi 75. Terus kolesterolnya juga udah mulai turun sampai 200-an lah. Pemirsa tadi juga Angka sebelum 200. Pak Hadi masuk ke studio kami undang, tadi diperiksa juga kesehatan dasarnya yang baru Iya, Mas. betul. Jadi kalau kita lihat dari sini ya untuk Pak Hadi ini tekanan darah di angka 142/85 ini masih di atas nilai normal kita ya. Nilai normalnya berapa? Di angka 120/80. Kolesterolnya di angka 214. Memang ini belum kita bisa anggap sebagai nilai normal. Keduanya merupakan penyebab terjadinya gagal ginjal juga. Jadi harus diperbaiki. Cerita mengenai solusi pasti kita mulai dari pola hidup sehat ya. Pola hidupnya tetap harus dirapikan. Udah bagus sih, udah ngurusin badan ya Pak ya, turun 15 kilo loh pemirsa. Ada usaha Malula. Betul. Tapi kolesterol walaupun kayaknya cuma 214, ingat ini belum dipecah loh, belum dipecah LDL sama HDL. Jangan-jangan LDL-nya tinggi sekali, HDL-nya langsung di bawah. Berarti tetap hati-hati dengan kolesterol dan juga gula yang katanya tadi ada ceritanya. Ya, dan yang pastinya juga kalau misalkan kita kan di sini ada tekanan darahnya juga ya yang masih belum terkendali dengan baik ya. Tekanan darah ini dia erat kaitannya juga dengan yang namanya pola makan, tidur dan juga stres ya. Berarti kesemuanya harus kita rapikan, tekanan darah, kolesterolnya, kemudian kita bisa manfaatkan yang namanya teknologi laser untuk menjaga kondisi tekanan darah dan kolesterol kita. Teknologi laser ini namanya adalah dokter laser atau Accu-Laser. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah didesain sedemikian rupa untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Betapa pentingnya darah dan pembuluh darah kita tetap berkualitas. Penggunaan rutin dari dokter laser atau Accu-Laser ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kemudian juga kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sehingga harapannya Anda dan saya dapat tercegah dari penyakit komplikasi berbahaya seperti gagal ginjal, serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini waktunya Anda untuk mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, supaya Anda berasa aman dan nyaman dalam menghubungi kami. Tahu ini akses yang tepat, dan izinkan tim call center dari GoGo Mall untuk menjelaskan kepada Anda detailnya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Saya masih mewawancarai Pak Hadi. Beliau ini punya tugas kemanusiaan yang harus membagikan pengalaman pahitnya dari hancurnya hati beliau kehilangan seorang putri akibat gagal ginjal. Kemudian fokus utamanya adalah pasien-pasien gagal ginjal lainnya, termasuk penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, ini adalah berikut ada sebuah petikan wawancara beliau di media sosial yang cukup viral. Bang Indra, sejak kapan cuci darah? Saya cuci darah dari bulan Maret ya. Jadi kalau kondisinya enak itu seminggu sekali. Iya, Kalau lagi nggak enak kondisinya seminggu 2 kali. saya yang lihat dari hasil labnya, seandainya hasilnya kurang bagus, saya minta 2 kali. Ini pakai seragam tapi cuci darah. Ini cuci darahnya sejak kapan? Sejak tahun 2020. Berarti udah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Cuci darahnya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali, Pak. Pengalaman ini bercampur dan Iya, akhirnya menjadi sebuah cerita dan menjadi edukasi dari Pak Hadi untuk pemirsa.
Pemirsa, ini juga adalah edukasi buat Anda. Penting untuk disimak. Tahukah Anda tips mencegah infeksi saluran kemih pada anak-anak? Kalau kita berbicara tentang infeksi ya kan ya, jadi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya gagal ginjal ya. Infeksi ini banyak ya, dia bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal secara langsung ya, kita sebutnya sebagai glomerulonefritis akut ya. Kemudian apalagi yang namanya proses infeksi saluran kemih ini juga bisa memicu terbentuknya yang namanya batu saluran kemih atau batu ginjal. Nah, kedua kasus ini sendiri ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal. Jadi cara untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi ginjal atau gagal ginjal pada anak ini adalah kita mencegah terjadinya proses infeksi ini tadi. Penyebab utamanya apa? Biasanya pada anak-anak ini salah dalam membersihkan yang namanya alat kelamin setelah buang air kecil ya. Belum lagi kalau misalkan lebih kecil lagi nih, lebih anak-anak, lebih balita gitu, biasanya akan menggunakan popok. Popoknya jarang diganti, ketika buang air kecilnya sudah penuh di dalamnya, ini tidak diganti. Inilah yang nanti menyebabkan terjadinya yang namanya infeksi saluran kemih. Belum lagi kalau misalkan kita berbicara tentang yang namanya konsumsi air minum, air putih ya. Pada anak-anak kadang-kadang ini sangat susah untuk diberitahu agar mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Konsumsi air putih yang kurang inilah yang nanti menyebabkan terjadinya proses infeksi saluran kemih. Jadi semuanya kita rapikan ya. Mulai dari kebersihan, kemudian kita juga konsumsi air putihnya kita rapikan, dan yang pastinya ini peran orang tua ini satu lagi. Bagaimana cara kita untuk membersihkan yang namanya saluran pencernaan dari anak-anak ya. Misalkan pada anak perempuan ketika dia sudah buang air kecil, gimana cara kita membersihkannya? Mulai dari depan ke belakang. Kemudian pada laki-laki ini berbeda lagi. Kalau pada laki-laki biasanya, terutama yang belum sunat ya, ini harus kita bersihkan secara maksimal. Jadi mulai dari sekarang kita jaga kebersihan yang namanya area genital anak kita. Untuk itulah kita harus menjaga agar anak kita tercegah dari yang namanya penyakit ginjal. Pemirsa, supaya lebih jelas dan bisa membayangkan ya, ini adalah gambaran ginjal kita dari luar. Jadi waktu kita bicara mengenai infeksi, bisa virus, bisa bakteri, bisa apapun, ceritanya adalah masuk dari bawah. Dari sini ya masuknya? Iya, berkembang dia di kandung kemih. Waktu di kandung kemih sebetulnya pasti ada gejalanya, pasti rasa tidak enak, anyang-anyangan, semua terasa sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan, ya udahlah, kok rasanya udah nggak masalah gitu. Tapi sebetulnya infeksi jalan terus, naik dia ke atas. Setelah uretra sampai kemudian sampai ke ginjal kita. Ini membutuhkan waktu yang panjang. Tidak sehari dua hari tentunya. Kita mau bicara mengenai bahwa kita tetap aja harus pola hidup sehat. Kemudian kita ingin mengajak pemirsa semua di rumah memutus hipertensi dan diabetes. Caranya bagaimana? Pola hidup sehat ditambahkan dengan teknologi laser. Ada yang bertanya juga, bisa nggak sih yang sudah gagal ginjal menggunakan teknologi laser? Tentu bisa, tapi bukan untuk mengobati gagal ginjalnya. Tapi kita lari lebih jauh. Sebetulnya gagal ginjalnya, tadi Bang Hadi sempat cerita, banyak sekali karena hipertensi dan diabetes. Yang kita rapikan adalah hipertensi dan diabetesnya, karena hipertensi dan diabetes tidak hanya merusak ginjal, dia akan merusak semua organ lain dalam tubuh kita. Sebetulnya apa sih yang terjadi waktu teknologi laser ini kita gunakan? Kita ngomongin hipertensi dulu nih pemirsa ya. Ini yang terjadi. Waktu kemudian teknologi laser digunakan di pergelangan tangan di sebelah kiri, waktu kemudian disinari yang namanya kulit kita, sinar ini akan menembus bukan cuman kulit atas. Jadi dia akan menembus dari epidermis, dermis, hipodermis sampai mengenai yang namanya pembuluh darah. Waktu pembuluh darah kita terkena yang namanya sinar laser baik kuning, merah, dan biru, ini yang terjadi. Pembuluh darah ini di dalamnya ada yang namanya lapisan endotel, lapisan paling dalam. Dia akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini kalau kemudian dikeluarkan di dalam darah kita, yang terjadi adalah yang pertama, yang paling baik adalah gesekan akan berkurang. Waktu gesekan berkurang, tensi akan turun. Yang kedua adalah karena memang debitnya darahnya jadi banyak karena membesar, dia akan membawa semua yang namanya oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk obat. Kalau kemudian nanti kita mengkonsumsi obat ya, dan kemudian dia akan mengeluarkan semua yang jelek dari mulai racun, toksin yang memang harus dikeluarkan, dan CO2 yang harus dikeluarkan ke dalam keluar tubuh kita. Jadi yang pasti ini yang pertama, nitric oxide ini bukan cuma itu saja, tapi dia juga berhubungan dengan daya tahan tubuh. Dia berhubungan juga dengan proses berpikir dan proses memori. Jadi bahwa kemudian hipertensi ini
akan berhubungan langsung dengan nitric oxide. Ya betul sekali ya. Ya kita lihat sama-sama di sini bagaimana yang namanya kualitas darah kita. Ya yang sehat. Jadi dia jalannya satu-satu nih pemirsa di rumah dan Pak Hadi ya kurang lebih gambarannya seperti ini. Tapi permasalahannya adalah pada orang yang sudah mengalami diabetes atau gula darahnya sudah meningkat tinggi gitu. Maka akan terjadi yang namanya penggumpalan darah. Penggumpalan darah ini bisa kita gambarkan seperti ini. Dia akan terlihat tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Permasalahannya adalah ketika dia sudah berdekatan seperti ini, dia akan terbentuklah yang namanya si trombus. Trombus ini bisa menyumbat dimanapun dan kapanpun di seluruh aliran darah kita dan pembuluh darah kita. Ya, disinilah peran teknologi laser. Laser inilah yang nanti ketika dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita inilah yang nanti akan terbantukan untuk menguraikan si trombus ini tadi. Kemudian gula darah yang tadinya terjebak di dalam trombus ini tadi, ini bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Inilah yang terjadi pada orang yang menggunakan teknologi laser sedini mungkin. Energinya bertambah, kemudian mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah, dan yang pastinya juga mencegah terjadinya komplikasi lain akibat penurunan kualitas darah. Alat teknologi laser ini ada ekstensinya yang dipakai di dalam hidung namanya intranasal. Di dalam hidung kita itu banyak pembuluh darah kecil-kecil, banyak sekali. Nitric oxide-nya ini akan langsung dibawa ke pembuluh darah yang di sekitarnya, di mana? Di area kepala. Dan kemudian nitric oxide ini akan membuat seluruh pembuluh darah melebar. Artinya aliran darah akan jauh lebih banyak di daerah tersebut. Apa sih kemudian hasilnya untuk kita? Yang pertama, sakit kepala hilang, migrain hilang, vertigo hilang, terbantu semuanya. Kemudian, tadi saya ingatkan lagi, nitric oxide ini juga mempertahankan fungsi berpikir dan fungsi memori. Nah, kemudian karena sirkulasi darahnya ini baik, sehingga tidak ada sumbatan, mencegah terjadinya stroke. Untuk Anda yang pernah stroke, dia akan mencegah terjadinya stroke yang berulang. Berarti cerita bahwa kemudian berpikir, proses memori, ini akan mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Jadi kalau punya teknologi laser di rumah, gunakan intranasalnya. Karena fungsinya banyak sekali untuk kesehatan otak kita. Pemirsa, ada pasien gagal ginjal yang mengalami peningkatan kualitas hidup sejak menggunakan teknologi laser. Ini juga merupakan harapan. Cerita ini adalah kekuatan. Saya ingin tunjukkan ini kepada Pak Hadi dan juga kepada para sobat pasien yang biasa disapa oleh Pak Hadi lewat konten media sosialnya. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya itu suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Tidak pernah kami bosan ingatkan bahwa dokter laser atau Accu-Laser sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir, dan alat kesehatan ini telah membantu masyarakat penggunanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Penggunaannya wajib rutin, pemirsa. Pakainya 2 kali sehari. Sekali pemakaian durasinya antara 15 hingga 60 menit. Maka dengan demikian alat tersebut bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan Anda menjadi lebih dekat dengan kenyataan, yaitu terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kata kuncinya menjadi 2, yaitu take action. Saya tambahin, sekarang juga. Dapatkan dokter laser atau Accu-Laser melalui nomor yang ada di layar kaca. Catat segera, fotokan, dan begitu acara ini selesai Anda telepon kami dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk melayani Anda. Ada banyak promo yang ditawarkan, termasuk juga tersedia program cicilan 0% supaya Anda lebih mudah mendapatkan dan segera menggunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomall.
Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Pesan ini adalah buat semua masyarakat Indonesia, lintas generasi dan lintas profesi, dari kaum baby boomers sampai dengan generasi Z. Karena ingat ini, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.